Nah, pertama kita akan menghitung ini teman-teman, soal pertama kita akan baca, sederhana sekali kayaknya teman-teman. Tentukan harga bayar berdasarkan ketentuan di atas. Nah, ketentuannya adalah harga bayar itu tentu jumlah harga satuannya itu kita kalikan dengan jumlah beli gitu teman-teman ya. Di sini berarti kita cukup menggunakan matematika dasar. Benar? Sama dengan teman-teman harga satuan itu kita kali dengan jumlah beli. Nah, ini kita menggunakan rumus matematika biasa. Informasi tambahan saja mungkin siapa tahu di sini ada yang baru banget mulainya teman-teman ya. Jadi kalau mau tambah teman-teman kasih simbol tambah, kalau mau kurang pakai simbol kurang seperti ini, kalau mau bagi pakai garis miring seperti ini teman-teman. Kalau mau kali itu pakai simbol bintang. Bintang di sini maknanya adalah kali. Berarti data yang ada di sel D6 itu kita kalikan dengan data yang ada di sel E6. Seperti itu maksudnya, enter teman-teman, langsung kita dapatkan untuk harga jualnya. Kemudian untuk data-data di bawah ini barangkali kita cukup copy rumusnya teman-teman. Ada 3 cara untuk mengcopy rumus. Cara yang paling simple cukup double klik setelah menjumpai simbol seperti ini. Double klik data kita seperti ini bisa. Atau cara yang kedua teman-teman bisa juga metode drag down. Ditahan kursornya kemudian di drag ke bawah seperti ini bisa juga teman-teman. Cara yang ketiga bisa juga secara manual, klik kanan kemudian copy, kemudian teman-teman seleksi semua sisa data yang ada, klik kanan lagi, kita akan pastikan. Ulang, klik kanan, copy, kemudian seleksi semua yang ada, klik kanan, pilih yang FX ini teman-teman, kita mengkopikan rumusnya seperti ini. 1 2 3. Nah, jawaban untuk soal nomor 1 sudah kita dapatkan. That simple, sesederhana itu teman-teman ya. Kami yakin semuanya bisalah paham dengan baik. Nah, sekarang kita masuk tantangan yang kedua. Soal yang kedua adalah tentukan besaran pajak berdasarkan ketentuan di atas. Nah, di sini teman-teman kita akan menentukan besaran pajaknya. Nah, ketentuannya adalah jika harga bayarnya itu lebih besar sama dengan 50 juta, berarti ini kalau lebih besar 50 juta teman-teman, maka kita akan mendapatkan kena pajak 10% teman-teman. Kena pajak 10% dari harga bayarnya gitu maksudnya. Kemudian kalau pendapatannya itu harga bayarnya itu lebih besar sama dengan 30 juta, itu pajaknya 5%. Kemudian kalau lebih besar sama dengan 10 juta, itu pajaknya 2% teman-teman. Tetapi kalau tidak ada, berarti teman-teman kalau nggak sampai 10 juta baru dibebaskan dari pajak, kan seperti itu teman-teman ya. Di sini paling tidak teman-teman ada 3 cara juga yang bisa kita gunakan teman-teman. Barangkali kita akan jelaskan ketiga-tiganya seperti itu ya teman-teman ya. Kita ingat kalau lebih besar 50 juta berarti 10%, 30 juta 5%, kemudian 10 juta 2%, 5, 3, 10, 5, 2 teman-teman ya. Baru di bawah itu baru tidak kena pajak. Ada 3 rumus teman-teman yang bisa kita pakai di sini. Rumus pertama itu bagi teman-teman yang menggunakan Excel Minimas 2019 gitu ya. Di sini kita bisa menggunakan rumus IPS namanya teman-teman. Yang ada S-nya. Jadi IPS ini gunanya untuk tes logikanya itu multiple teman-teman ya, berkali-kali. Maka kita bisa menggunakan rumus IPS. Oke, kita akan pahami argumennya. Kita lihat teman-teman. Terima kasih Kak Taruma Ayu. Argumen pertama adalah logical testnya apa? Yang menjadi ketentuannya apa teman-teman? Logical testnya adalah kalau harga bayar ini lebih besar sama dengan 50 juta. Nah, 1, 2, 3. Nah, kalau dia lebih besar daripada 50 juta, maka value if true-nya nilainya seperti apa hitungannya teman-teman? Hitungannya tadi adalah 50% teman-teman ya. Maaf ya, 30% teman-teman. 10% pajaknya teman-teman. Maka dia akan kena pajak 10% dari apa? Kita kalikan dengan harga bayarnya
sekarang ada di sel F6. Kita ketik F6 berarti 10%. Teman-teman ya, kalau harga bayarnya itu lebih besar sama dengan 50 juta. Kemudian kita lanjutkan logika yang keduanya teman-teman. Kalau apa teman-teman? Kalau nggak bisa diketik, klik teman-teman karena terhimpit datanya. Kita ketik manual aja. F6 yang berisi harga bayar itu lebih besar sama dengan 30 juta. 123, 123. Maka dia akan kena pajak 5%. 5% dari apa? Kita kalikan dengan harga bayarnya gitu, maksudnya kita kalikan juga dengan F6 kalau dia lebih besar sama dengan 30 juta. Kemudian kita lanjutkan logika yang ketiga. Kalau F6 atau harga bayar itu lebih besar sama dengan 10 juta teman-teman, 123, 123, maka dia akan kena pajak sebesar 2%. 2% dari apa? Dari harga bayar juga. Kita ketik F6 seperti ini teman-teman. Nah itu logika yang ketiganya. Baru kita tutup teman-teman. Untuk penutup berarti kalau tidak sampai 50 juta, tidak sampai 30 juta, tidak sampai 10 juta, maka true teman-teman. Maknanya kalau nggak memenuhi ketiga-tiga itu, jawabannya adalah teman-teman 0. Artinya tidak ada kena pajak. Maka tutup kurungnya cuma satu teman-teman, karena ini satu rumus aja if yang bisa menggantikan if yang berkali-kali. Kita langsung copy rumusnya teman-teman, kita tekan enter 1 2 3, kita dapatkan hasilnya. Nah, kalau dia berarti 276 juta, maka 10% dari harga ini adalah sebesar ini teman-teman. Kita tinggal double klik 1 2 3. Nah, itu untuk soal nomor 2 teman-teman. Kira-kira bisa dipahami teman-teman? Nah, paham ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti itu cara yang pertama teman-teman, yaitu dengan menggunakan rumus IPS. Tapi sayangnya teman-teman, rumus IPS itu baru tersedia di Excel 2019 teman-teman, minimal 2019. Berarti kalau kita menggunakan Excel 2016 ke bawah, itu belum ada rumus IPS. Gimana caranya? Maka caranya sedikit berbeda teman-teman. Kita menggunakan if tapi berkali-kali. Nah gitu maksudnya teman-temannya. If tapi berkali-kali, yaitu sama dengan if. Nah jika apa teman-teman? Sama, berarti jika harga bayar ini lebih besar sama dengan 50 juta, 123, 123, maka value if true-nya kalau iya kita kena pajak 20%, 10% teman-teman ya, maka kita kena pajak 10%. 10% dari apa? 10% dari harga pajak, harga bayar teman-teman, maksudnya kita klik lagi. Kalau harga bayarnya atau penjualan kita itu lebih besar sama dengan 50 juta. Kemudian kita lanjutkan logika yang kedua teman-teman. Kalau kita pakai Excel di porsi bawah, kita ulang lagi if-nya teman-teman. Oke, kita ulang lagi if-nya untuk setiap logikanya. Kalau if tadi kan cuma satu kali kan, kalau ini kita ulang lagi if-nya. Itu yang membedakannya. Nah, kalau apa? Kalau harga bayar ini lebih besar sama dengan 30 juta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka kalau iya kita kena 5% teman-teman ya, kita kena pajak 5% dari apa? Kita kalikan dengan harga bayar, kena pajak 5% dari harga bayar. Kemudian kita tutup, kita lanjutkan logika yang berikutnya teman-teman. Oke, sorry teman-teman. Ini sampai di sini tadi ya. Kita lanjutkan logika berikutnya. Kalau kita ulangi lagi if-nya. Kita ulangi lagi ya. Kalau harga bayar ini lebih besar sama dengan 10 juta, maka kalau iya kita kena pajak 2% dari apa? Dari harga bayar ini. Baru kita akhiri teman-teman, kita tutup. Artinya kalau tidak sampai 50 juta, nggak sampai 30 juta, nggak sampai 10 juta teman-teman, maka teman-teman value false-nya
kita akan buat 0. Tutup kurungnya sebanyak 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena terjadi 3 kali if. Nah, itu yang membedakan ifs dengan if tadi, teman-teman. Baru kita tekan enter. Dan it's done. That simple, teman-teman. Kita copy rumusnya ke bawah seperti ini. Langsung kita dapatkan hasilnya, teman-teman. Nah, itu cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan rumus if yang berkali-kali. Nah, apakah ada cara yang lain, kakak? Nah, ini dia. Ada cara yang lebih spektakuler lagi, teman-teman, yaitu dengan menggunakan rumus switch. Nah, siapa nih yang di sini yang belum tahu dengan rumus switch, teman-teman? Bisa. Di sini kita juga bisa menggunakan rumus switch. Kita bandingkan lagi, teman-teman ya. Kita akan coba bandingkan dengan menggunakan rumus switch, teman-teman. Caranya gimana? Sama dengan switch. Nah, sesuai dengan nama kita bisa menerjemah, teman-teman. Switch itu artinya menukar, mengganti gitu ya. Apa yang kita ganti? Yang kita ganti expressionnya adalah true. Maksudnya kalau iya. Kalau iya, maka kita ganti nilai yang satu dengan nilai yang lain. Itu maksudnya, teman-teman. Value satunya adalah, nah, value satu kalau apa? Kalau harga bayar ini lebih besar sama dengan 50 juta, 123, pasti itu, teman. Maka resultnya, hasilnya kita ganti dengan apa? Kalau dia lebih besar 50 juta, kita akan ganti dia dengan pajak, kena pajak sebesar 10%, teman-teman. 10% dari apa? Dari harga bayar juga, teman-teman. Nah, kita sudah switch yang pertama, kita lanjutkan yang kedua, teman-teman. Titik koma lagi, kita lanjutkan untuk value yang kedua. Value yang kedua adalah harga bayarnya lebih besar sama dengan 30 juta, 123, maka kita akan switch hasilnya, kita tukar hasilnya dengan 10% pajak, 10% dari harga bayarnya. Kita switch dia. Seperti itu maksudnya, teman-teman. Kemudian kita lanjutkan lagi, teman-teman. Yang ketiga, kalau harga bayar ini, teman-teman, lebih besar sama dengan berapa? Sama dengan 10 juta, 123, maka kita switch hasilnya, kita tukar hasilnya dengan 2%. 2% dari harga bayar, teman-teman. Baru kita lanjutkan logika yang keempat. Nilai yang keempat kita ganti adalah jika harga bayar ini kurang dari 10 juta, 123. Udah pas belum? Ulangi lagi, takut salah, teman. 123, maka kita tukar nilainya 0. Maknanya, teman-teman, kalau nggak sampai 10 juta kita tukar dengan 0. Maaf, Pak. 30 juta 5%. Kita cek, teman-teman, ada yang salah. Very good. Terima kasih, Kakak. Thank you so much ya. Maka 5%, teman-teman, benar sekali. Thank you kita ucapkan kepada Kak Arzona dan juga kepada Kak Aquarius. Kami gagal fokus. Kemudian kita tekan enter, teman-teman. Nah, kita juga dapatkan hasilnya seperti ini. Jadi itu 3 alternatif, teman-teman, rumus logika yang bisa kita gunakan. Bisa ifs kalau kita menggunakan Excel 2019 minimal ke atas. Tetapi kalau kita menggunakan Excel versi bawah berarti kita menggunakan if yang berulang-ulang kali. Kemudian ada alternatif lain, teman-teman, juga bisa menggunakan rumus switch. Itu kalau kita menggunakan Excel juga 2019 minimal, teman-teman. Seperti itu. Gimana? Bisa dipahami sahabat-sahabatku, teman-teman, abang-abang, adik-adik, kakak sekalian? Bisa dipahami? Lihat rumusnya boleh. Silakan, kakak. Nah, rumusnya seperti ini, kakak. Lumayan panjang. Oke, kami persingkat boleh, kakak. Kami inikan aja biar kakaknya nggak pusing gitu ya. Kita turunkan, teman-teman. Oke, tar kita turunkan nilai-nilainya seperti ini. ALT enter. Kemudian di sini ALT enter lagi, teman-teman. Kemudian di sini ALT enter lagi.
Nah, silakan kakak lihat rumusnya seperti ini. Jadi naik turun nih viewer kita nih teman-teman ya, nggak konsisten teman-teman. Nah, bantu tap-tap layar juga teman-teman ya, bantu tap-tap layar, bantu komen, bantu share, biar konsisten nih yang nonton. Maksudnya TikTok itu kayak gitu teman-teman ya, dia akan share kalau kita dilihat aktif gitu kan. Nah, biar banyak juga yang bisa ikut belajar bareng bersama kita. Siap. Nah, gimana kakak, teman-teman bisa dipahami untuk rumus pajak ini? Sudah ya? Kita bisa ada 3 alternatif tadi yang bisa kita gunakan seperti itu. Enter lagi teman-teman. Nah, kita dapatkan hasilnya seperti ini. Any more question? Ada yang bisa ditanya, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sebelum kita lanjutkan soalnya, any question by the way teman-teman? Ada yang mau ditanyakan atau clear? Clear kah? Kalau clear teman-teman ketik 1. Ya, ketik lanjut Bapak. Iya, kita lanjut ya. Berarti sudah clear teman-teman. I got it. Very good. Nice. Bravo. Excellent. Awesome. Oke, alhamdulillah. Saya ikut juga senang nih Kak Cendana aktif hadirnya. Ikut terus Kak Cendana ya. Karena kita bahas-bahas soal terus ini Kakak. Mudah-mudahan teman-teman learning by doing sih sebenarnya. Apapun pekerjaannya itu semuanya learning by doing. Karena ada quote teman-teman, ada quote kami, every expert was once a beginner. Semua orang-orang yang expert itu dahulunya mereka juga pemula. Gitu. Jadi no worries teman-teman. Kita yang penting berproses, nikmati prosesnya, enjoy, nikmati pembelajarannya seperti itu. Alon-alon asal kelakon. Seperti itu teman-teman ya. Ya. Nah, ada 3 soal lagi. Kita lanjutkan teman-teman ya. Kita lanjutkan 3 soal lagi. Sekarang kita akan menentukan diskon ya. Kita akan menentukan diskon. Ketentuannya adalah, nah, jika jumlah beli lebih besar 100, berarti jumlah ini teman-teman, itu kita dapat diskon 8%. Kalau jumlah beli lebih dari 100, 8%. Tetapi kalau jumlah beli lebih besar dari 50, maka kita dapat diskon 3%. Nah, maka sama. Kita menggunakan rumus yang sama, teman-teman. Kira-kira mau diulang yang mana? Pakai ifs, pakai if, atau pakai switch? Yang mana nih, teman-teman penasaran? Karena tiga-tiganya bisa. Sama. Ketiga-tiganya bisa kita gunakan. Bisa ifs, bisa if yang berkali-kali, bisa switch. Yang mana yang belum terlalu lancar? Itu yang akan kita ulangi, teman-teman. Itu yang akan kita ulangi. Seperti itu. Kira-kira yang mana teman-teman? Kita mau coba rumus yang mana? Pakai if saja atau ketiga-tiganya kita ulang gimana? Ya, kita cobalah ketiga-tiganya teman-teman. Karena kita di sini tidak buru-buru ya. Kita yang penting santai, paham gitu ya. Kita ulang ketiga-tiganya. Baik, yang pertama alternatifnya bagi teman-teman yang menggunakan Excel di bawah. Di versi bawah itu kita bisa menggunakan rumus if aja, tapi berkali-kali if-nya. Nah, logical testnya adalah ketentuan kita adalah teman-teman, kalau jumlah beli ini lebih besar. Nah, lebih besar dari sama dengan 100, maksudnya kalau sampai 100 teman-teman, maka kalau iya, value if true-nya kita mendapatkan diskon 8%. Maka kita mendapatkan diskon 8%. 8% dari apa? 8% dari harga bayar pastinya. Oke? Kalau dia lebih besar sama dengan 100 gitu, teman-teman, penjualannya. Kemudian kita lanjutkan logika yang kedua, teman-teman. Kita lanjut lagi if-nya. Kita ulangi lagi if-nya, teman-teman. Jika apa? Jika jumlah beli ini lebih besar sama dengan 50, kalau sampai 50, maka teman-teman kita mendapatkan diskon 3%. 3% dari apa? Tentu 3% dari harga bayarnya, teman-teman. Kemudian udah 2 itu aja ketentuannya, teman-teman. Kalau terakhir, kalau nggak sampai, nah, maka nggak perlu if, teman-teman ya, karena kita sudah masuk ke argumen yang ketiga. Kalau nilainya salah, kalau nggak sampai 100,
nggak sampai 50, maka kita tidak mendapatkan diskon. Kita ketik 0 seperti ini teman-teman. Tutup kurung 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena ada rumus 2 if, ada 2 kali rumus if. Seperti itu teman-teman, enter, selesai, kita dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, itu kalau kita menggunakan Excel versi di bawahnya. If-nya itu berkali-kali. Nah, sekarang gimana kalau kita menggunakan Excel 2019? Jadi bisa yang pakai if seperti ini teman-teman. Nah, kita akan gantinya di sini teman-teman. Nah, yang pertama kita bisa pakai if yang ada S-nya. Lebih singkat saja sih daripada if yang tadi teman-teman ya. Baru kita tentukan logical testnya. Logical pertama adalah kalau jumlah beli kita ini lebih besar sama dengan berapa? 100. Kalau sampai 100 maka kita mendapatkan diskon 8%. Gitu tadi teman-teman ya. 8% dari apa? Kita kalikan dengan harga bayarnya. Kalau sampai 100. Kemudian kita lanjutkan logika yang kedua. Tidak perlu diulang if-nya teman-teman. Kita langsung masukkan logikanya. Logikanya adalah kalau jumlah beli ini lebih besar sama dengan 50, maka kalau iya kita dapat diskon sebesar 3%. 3% dari apa? Kita kalikan dengan harga bayarnya. Kalau sampai 50 jumlah beli kita. Kemudian kita tutup teman-teman dengan logika yang terakhir. Karena di sini artinya nggak sampai 100, nggak sampai 50 teman-teman, maka kita tutup. Kita tutup dengan true. Kalau iya maksudnya kalau nggak sampai 100, kalau nggak sampai 50, maka dia akan mendapatkan nilai 0. Seperti ini teman-teman. Tutup kurungnya cukup 1 kali. Lalu kita tekan enter, boom, hasilnya sama. Teman-teman bisa lihat ya, hasilnya juga sama, selesai. Nah, itu option yang kedua. Kalau kita menggunakan Excel 365, teman-teman. Ternyata di samping itu kita juga bisa menggunakan rumus yang ketiga adalah rumus switch. Nah, kita switch. Apa yang kita switch? Expressionnya adalah true. Kalau iya. Nah, itu maksudnya teman-teman ya. Maka baru kita tentukan value-nya. Value yang pertama adalah kalau jumlah beli ini lebih besar sama dengan apa? Sama dengan 100, maka result satunya kita switch, kita ganti dengan 8%. Gitu teman-teman ya. Nilainya kita ganti dengan 8% dari apa? Dari harga bayar. Kemudian kita lanjutkan untuk logik yang keduanya teman-teman. Nilai yang keduanya adalah kalau jumlah beli ini lebih besar sama dengan 50, maka kita buat hasilnya, kita switch nilainya dengan apa? Dengan 3%. 3% dari apa? Kita kalikan dengan harga bayar. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjutkan result yang ketiga. Value yang ketiganya adalah kalau true, teman-teman, maksudnya kalau nggak sampai 100, nggak sampai 50, maka kita buat 0 teman-teman, karena tidak ada diskonnya. Kemudian selesai. Nah, hasilnya juga sama teman-teman ya. Hasilnya juga sama. Kita tinggal double klik seperti ini teman-teman. Nah, di sini kenapa 3? Ntar teman-teman, 3% kali E7. Nah, kenapa di sini teman-teman kayaknya ada yang something wrong teman-teman? Tunggu. Oh, ini teman-teman, betul. Dikalikan dengan F6 teman-teman. Ini rumus Excel ini sensitif teman-teman ya. Terima kasih kakak. Berarti pakai true tadi juga bisa sebenarnya teman-teman ya. Kita tutup yang terakhir ini pakai true juga bisa. Maksudnya seperti ini teman-teman. Kalau untuk penutup, kalau true, nah ini bisa juga berarti kita tutup kan 3% dari harga bayar. Kemudian kita tutup kalau dia true, kosong itu ya, sama hasilnya juga sama teman-teman ya. Jadi itu dimana kenyamanan kita aja begitu. Alhamdulillah. Gimana teman-teman, bisa dipahami? Kalau pajak kita udah lebih 20 juta dapat bonus emas. Kemudian kalau lebih dari 5 juta kita dapat bonus HP gitu teman-teman ya.
Kalau 20 juta pajaknya, berarti semakin banyak pajak, semakin banyak bonusnya gitu ya maksudnya teman-teman ya. Semakin banyak pajak, semakin banyak bonusnya. 20 juta emas, 5 juta HP. Kalau nggak sampai 5 juta berarti nggak dapat bonus kan gitu maksudnya teman-teman ya. Maka sama ya. Di sini lagi-lagi kita menggunakan rumus yang sama. Mungkin kita bisa menggunakan rumus apa di sini teman-teman? Kita pakai yang IPS saja teman-teman ya. Untuk yang kasus ini kita akan coba pakai IPS saja, sama dengan IPS. Kalau apa? Kalau pajak ini lebih besar sama dengan 200 juta tadi teman-teman ya. 20 juta atau 200 juta tadi ya? 20 juta kayaknya teman-teman. 200 juta kan nggak ada ya. 20 juta benar. Kalau lebih besar daripada 20 juta, 1 2 3 1 2 3. Oke, 20 juta. 1 2 3 1 2 3. Maka kita akan mendapatkan emas teman-teman. Oke, kita akan mendapatkan emas kalau sampai 20 juta. Kemudian titik koma. Logika yang kedua, kalau pajak kita lebih besar sama dengan 5 juta, maka kita 5 juta pas nih ya, kita mendapatkan handphone teman-teman ya, HP. Kemudian kalau nggak sampai teman-teman, kita akan tutup. Kalau true maksudnya kalau nggak sampai 20 juta, nggak sampai 5 juta, maka kita akan buat hasilnya itu tanda strip saja teman-teman, seperti ini. Oke, enter. Yes. Maka kita tinggal double klik rumusnya 1 2 3. Kenapa ini nggak dapat? Karena pajak kita hanya 2 juta teman-teman, nggak sampai 20 juta. Ini kita dapat HP teman-teman karena pajak kita lewat dari 10 juta. Maka kita dapat bonus HP teman-teman, lewat dari 5 juta gitu ya. Yang ini semuanya nggak ada yang sampai 5 juta, maka tidak dapat bonus apa-apa. Kemudian teman-teman, tentu kita akan masuk soal yang terakhir. Berapa total bayar? Tentu total bayar, harga pajak, harga bayar yang ini kita tambahkan dulu dengan pajaknya. Oke, berarti ini uang masuk berarti kan harga bayar. Kemudian kita dapatkan juga harga pajaknya, baru kita kurangi dengan diskonnya. Nah, seperti itu teman-teman, baru kita kurangi dengan diskonnya. Sama dengan, nah buka kurung, harga bayar ini kita tambah dengan harga pajak yang kita dapatkan. Hasil tambah itu baru kita kurangi dengan diskon yang ada, enter. Nah, ini adalah total bayar yang harus dilakukan. Alhamdulillah, 5 soal sudah kita jawab teman-teman. Sudah berjalan juga 40 menit teman-teman ya. Alhamdulillah.